wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Selamat datang di acara program perdana Kampus Marudai. Yang mana Kampus Marudai ini merupakan program yang dibuat oleh Setia TV dan bekerjasama dengan Marudai Podcast. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Kayaknya belum afdol kalau kita belum kenalan ya Kak? Betul, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita kenalan dulu nih biar bisa sayang-sayangan. Perkenalkan, nama saya Stella Angelika Putri dan rekan saya Siti Aisyah. Di sini kami selaku host pada program Kampus Marudai. Nah, pada tayangan perdana kali ini, kita kedatangan sosok inspiratif nih, yang ada di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Siapa lagi kalau bukan Bapak Berkatullah Esos MAP? Boleh nih kita sapa-sapa dulu. Halo, Mbak. Halo. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, baik, khair. Alhamdulillah. Jadi akhir-akhir ini Bapak kesibukannya apa? Oke, akhir-akhir ini kesibukannya di kampus Setia Amuntai, saya menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Setia Amuntai. Namun sebelumnya saya sudah bergabung di Yayasan Bakti Muslimat Amuntai itu dari tahun 2008 dan 2014 saya masuk ke ruang lingkup Akademik Setia Amuntai itu sebagai Kepala BAAK Setia Amuntai, kemudian menjabat di 2022 itu sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik sampai sekarang. Ya, jadi perjalanannya mulai dari staf di yayasan, terus masuk ke ruang lingkup akademik, ya sebagai Kepala BAAK, terus naik lagi sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Itu, ya. Keren banget ya, banyak sekali pengalaman Bapak ini. Boleh nih kira-kira ceritain bagaimana sih pengalaman Bapak atau perjalanan Bapak ketika menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Setia Amuntai? Oke, ketika menjabat Wakil Ketua 1 Setia Amuntai bidang akademik, ya tentunya kita banyak proses belajar ya. Yang tentunya kita di akademik itu membawahi daripada BAK, kemudian perpustakaan, kemudian juga program studi ya, program studi. Jadi dalam proses yang saya jalani di Wakil Ketua 1, terutama dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang pendidikan, ya tentunya menyangkut daripada masalah kurikulum ya, tentang pendidikan. Jadi kurikulum pendidikan kita ini dari tahun ke tahun itu selalu berubah. Yang dulunya kita kurikulumnya berbasis KKNI, kemudian nanti ini kita berubah lagi kepada OB ya, Outcome Basic Education. Ya, ini nanti kita akan implementasikan di kampus kita, itu lebih mengarah kepada implementasi ataupun praktek nanti ya. Jadi ada beberapa nanti kurikulum yang kita laksanakan dalam sistem OB ini nanti untuk yang kedepannya ya, yang tentunya lika-liku dalam menjabat Wakil Ketua 1 ini ya jelas banyaklah lika-likunya, mulai dari kita harus benar-benar siap tenaga kita, fisik kita, pemikiran kita, menyumbangkan segalanya itu untuk kemajuan kampus kita. Karena apa? Emban kita ini dalam dunia pendidikan ini yang kita perjuangkan itu adalah bagaimana mahasiswa itu ketika outputnya, lulusnya itu bisa diterima dalam dunia kerja. Itu yang kita pikirkan ya. Dan kita sebagai di perguruan tinggi wajib memprogramkan ya agar mahasiswa itu siap kerja, diterima dalam dunia kerja ketika dia lulus nanti. Itu yang kita harapkan ya. Oke. Selama menjabat sebagai Wakil 1 di Setia Amuntai ini, ada hal atau pengalaman menarik apa tuh Pak? Boleh diceritakan sedikit? Kalau untuk pengalaman menariknya ya, jadi Wakil Ketua 1 ini kata orang tren ya. Jadi Wakil Ketua 1 ya, ibaratnya jadi Wakil Rektor ya. Tapi ketika kita masuk ke dalam dunianya, wow, luar biasa yang kita hadapi ya, luar biasa yang kita hadapi. Enggak semena-mena pemikiran kita jadi Wakil Ketua 1 enak, gajinya enak, apa segalanya, tapi kita kadang-kadang pemikiran ya, tenaga dan pikiran kita terkuras ya, terkuras untuk memikirkan bagaimana ya bidang kita ini agar bisa terlaksana sesuai dengan
target ya yang kita laksanakan. Ya, jadi kita di Setia Amuntai ini bekerja itu ada rencana strateginya, ya, kemudian ada ketercapaiannya juga ada. Itu yang menjadi titik tolak ukur daripada pekerjaan kita. Jadi dalam pekerjaan kita dalam 1 tahun ataupun 6 bulan kita ada evaluasinya. Ya, 6 bulan kita ada evaluasi, kemudian dalam 1 tahun kita ada laporan hasil kinerja kita. Dari mana sampai mana pekerjaan kita yang telah kita laksanakan ini. Ya, itu yang kita laksanakan. Jadi menjabat wakil ketua 1 ya pekerjaannya banyak, ya. Kemudian ya perlu pemikiran, tenaga, fisik juga harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya juga agar tidak ada kendala dalam kita bekerja ini. Oke. Berarti tidak semudah itu yang menjabat sebagai wakil ketua 1. Pasti ada tanggung jawab yang besar juga ya, Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih, apa aja sih? Kalau kami boleh tahu, Bapak lulusan dari mana? Oke, untuk lulusan saya alumni dari sini juga ya. S1-nya dari Setia Amuntai tahun 2010 ya. Saya alumninya. Dan juga pernah menjabat sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa selama 2 periode. Ya, dari semester 3 sudah menjabat ketua BEM sampai lulus. Ya, sampai lulus. Jadi satu-satunya mungkin ketua BEM yang menjabat selama dua periode, yang lainnya cuma 1 periode ya. Nah ini itu keren banget sih. Dari semester berapa tuh Pak ikut BEM? Menjabat ketua BEM kemarin semester 3 kita sudah menjabat ketua BEM karena ketua BEM yang diangkat itu kemarin itu mengundurkan diri, nggak sanggup ya untuk menjabat sebagai ketua BEM. Jadi kita diminta oleh pimpinan ya untuk menjabat sebagai pengganti ketua BEM ya. Sampai ditolak itu 1 kali ditolak, 2 kali ditolak, sampai ke-3 kali yang namanya guru ya, dosen guru kita yang minta, ya udah kita siap untuk menjadi ketua BEM. Itu aja. Ya, jadi nggak ada unsur apa ya istilahnya, unsur kemauan diri sendiri nggak ada ya. Di samping itu juga permintaan teman-teman juga. Ya, gitu. Jadi nggak mengikuti seperti sekarang kan ada apa itu KPO ya. KPOK kampus, kalau dulu enggak kayak gitu ya. Jadi ulun diangkat sesuai dengan keputusan daripada pimpinan ya. Kemudian diperpanjang lagi periodenya yang kedua ya, baru setelahnya itu baru ada pemilihan. Nah itu di tahun berapa itu, tahun 2007 mungkin ya, 2007. Nah saya 2008 mungkin ya, 2008 saya lulusnya itu di 2010 ya, 2010 ya. Ya. Apa sebelum organisasi yang Bapak ikuti ini BEM, sebelumnya ada organisasi yang lain pernah Bapak ikuti? Ya, sebenarnya sebelumnya itu saya organisasi banyak berkiprah di desa ya, di desa saya, yaitu sebagai ketua Karang Taruna juga pernah, kemudian ketua PSM juga pernah, kemudian dari segi keagamaan juga sebagai kepengurusan daripada grup Maulid Al-Habsi ya, saya juga berkecimpung di sana, dan saya juga pernah sebagai ketua Pokdakan ya, ketua kelompok pembudidaya ikan. Itu waktu saya masih sebagai mahasiswa. Saya sudah memberanikan diri untuk membentuk sebuah organisasi kelompok ya, yang tujuannya bagaimana nanti kelompok itu bisa sejahtera dalam kelompok itu, sehingga organisasi itu benar-benar mengayomi dan melindungi daripada anggota kelompoknya. Itu kan sebagai fungsi daripada organisasi seperti itu. Ya, jadi kalau ya sekarang ini saya di organisasi itu sebagai lembaga pengawas desa, kemudian juga sebagai kepengurusan di keagamaan, juga pengurus salah satu masjid ya di desa saya. Nah itu. Nah Pak, jadi kan baru-baru aja nih habis masa-masa PKKMB Setia Amuntai, yang mana masih hangat-hangatnya nih mahasiswa baru. Menurut Bapak, perlu nggak sih mahasiswa itu buat ikut organisasi? Sebenarnya ya, ikut sebuah organisasi itu adalah memupuk daripada kematangan pola pikir kita dan adaptasi kita, kemudian
membuka wawasan kita. Tanpa sebuah organisasi kita nggak mengetahui lika-liku ya permasalahan. Karena dalam sebuah organisasi itu timbul suatu masalah di situ. Bagaimana kita menyamakan persepsi, program kerja, ya, kemudian tujuan daripada sebuah organisasi, ya, yang tujuannya itu bagaimana organisasi itu bisa jalan, berproses, kemudian hasil outputnya itu timbul, ya, keberhasilan dalam sebuah organisasi itu yang dinamakan sebagai tujuan tercapainya sebuah organisasi. Itu yang diharapkan. Maka bergabung dalam sebuah organisasi inilah sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Kita bisa belajar, kita bisa mengeluarkan pendapat, kita bisa menyusun program kerja, kemudian kita bisa mengimplementasikan action tindakannya itu dalam sebuah organisasi. Yang penting, itu yang pentingnya, actionnya itu. Ya, sejauh manapun program yang kita laksanakan A, B, C, D apa segala, tapi tanpa actionnya, tindakannya, itu organisasi nggak akan bisa jalan juga. Ya, jadi yang penting itu adalah actionnya. Nah, ini yang sangat penting sekali dalam sebuah organisasi itu. Tapi Bapak pernah mengalami nggak kalau di organisasi itu ada hal-hal yang kurang mengenakan atau pengalaman buruk gitu? Ya, dalam sebuah organisasi hal yang seperti itu pasti kita rasakan. Kadang-kadang kita dalam berdiskusi pendapat dia tidak kita akomodir, dia merasa kecewa, dia merasa apa segalanya, itu kan suatu kendala juga dalam organisasi. Ya, ya ini kadang-kadang seperti itu. Kita dalam watak sebuah organisasi kan otak di kepala orang macam-macam. Ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya pendiam, ada sifat yang selalu berbicara saja. Ya, kita tujuannya dalam sebuah organisasi itu menyamakan persepsi. Apa yang menjadi tujuan dan program kita dalam sebuah organisasi dan kesepakatan kita ya dalam sebuah organisasi itulah yang sudah kita jalankan. Ya, masalah kita perbedaan pendapat itu adalah suatu hal dalam lika-liku sebuah organisasi. Tapi tetap tujuannya apa yang menjadi sebuah kesepakatan itulah yang kita laksanakan. Nah, itu ya. Nah, jadi tadi kan Bapak sudah bercerita gimana pengalaman Bapak di organisasi. Nah, boleh kira-kira nih di-spill apa aja prestasi Bapak gitu semasa kuliah? Oke, untuk semasa kuliah ya, ketika kita sebagai ketua Karang Taruna, kita menjadi Karang Taruna teladan ya, se-Kabupaten Hulu Sungai Utara kemarin itu. Ya, yang apabila ada kegiatan-kegiatan ya, itu baik itu kegiatan Karang Taruna, kita selalu diundang oleh kabupaten bahkan provinsi ya untuk mengikuti acara-acara atau event-event yang dilaksanakan oleh Karang Taruna. Nah, untuk yang prestasi di luar pada itu juga ya, saya mendapatkan penghargaan karena saya punya usaha ya. Di samping saya di perguruan tinggi, saya juga punya usaha yaitu CV ya. CV yang bergerak di bidang ada kerajinan rotan, kemudian di bidang interior ya, interior. Pada di tahun 2016 kemarin saya kedatangan dari provinsi ya, di provinsi mengirim surat untuk penilaian ya dari Sidak Karya ya, Balai Produktivitas Provinsi. Alhamdulillah dari 13 kabupaten ya, saya itu terpilih sebagai UMKM terbaik satu se-Provinsi Kalimantan Selatan. Keren banget. Ya, di tahun 2016 itu. Ya, itu ada kemarin kita menghadiri itu ya, diundang oleh Balai Produktivitas. Kemudian acaranya itu kalau nggak salah kemarin itu di gedung Sultan Suryansah ya. Nah, penyerahannya yang diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Paman Birin ya, Paman Birin. Nah, itu ya, sebagai kemudian juga ada uang pembinaan juga. Nah, itu ya mungkin prestasi yang pernah saya raih ya. Kemudian dalam juga selaku sebagai dosen saya lebih aktif mengarah kepada pembinaan-pembinaan ya UMKM, terlebihnya kepada BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa ya. Jadi saya lebih mengarah kepada itu karena mungkin basic saya juga mengarah kepada kewirausahaan dan kemudian saya mengarah kepada pembinaan, penataan dan pengelolaan BUMDes ya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Kemudian kemarin juga di Kabupaten Balangan juga kita kemarin juga ada sosialisasi di sana. Ya, tinggal menunggu tindak lanjut saja lagi. Kemarin itu katanya SK dari Bapak Bupati sudah keluar untuk pembentukan badan usaha milik kelurahan ya, bukan BUMDes tapi BUMKEL ya, badan usaha milik kelurahan. Mungkin fokus kita untuk yang pengabdian sebagai dosen ke arah situ, yang sifatnya pengabdian secara apa ya, secara berkelanjutan, mulai dari sosialisasinya, mulai dari prosesnya ya, mulai dari nanti tahap daripada pelaksanaannya kita dampingi sampai nanti hasil outputnya. Nah itu ya, kita mengarah kepada sana nanti ya. Oke. Dan yang kita tahu kan Bapak ini merupakan seorang pengusaha yang sukses nih. Ya. Jadi boleh di-spill dikit tips untuk seseorang untuk memulai usahanya, Pak? Kalau dibilang pengusaha sukses ya, kita masih dalam tahap berproses ya, selalu ingin belajar ya, selalu ingin belajar. Karena apa? Sifat yang ada dalam diri saya ya, saya selalu berpikir bagaimana ketika peluang itu ada kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Kita punya satu pekerjaan ya, beberapa orang itu bisa bekerja pada kita dan bisa istilahnya itu menafkahi atau ya menafkahi daripada keluarga, istri dan anaknya ya. Kemudian saya itu tidak pernah berpikir sebuah pekerjaan itu harus selalu berhasil. Karena apa? Sebuah pekerjaan itu kita butuhnya proses, bukan hasilnya. Setelah proses itu ada, baru nanti hasilnya ya, hasilnya ada. Nah kemudian ya, yang saya juga, saya tidak terprioritas pada hasil Pak ya, saya terprioritas pada sebuah proses ya, proses. Karena proses itu akan membuat kita ya menikmati sebuah apa yang kita kerjakan. Kalau kita berharapan dengan hasil, nah itu nanti kalau tidak tercapai tujuan kita akan nanti apa? Ada rasa jengkel, kecewa, putus asa apa segalanya. Kalau kita menikmati prosesnya, nah itu enak. Oh, keberhasilan saya mungkin di sini, kekurangan saya di sini, itu kan melalui daripada sebuah proses kita. Kemudian itu yang kadang-kadang kita kebanyakan perencanaan, ya. Kadang-kadang kebanyakan perencanaan, banyak rencana, tapi nggak ada actionnya. Nggak ada usahanya ya, nggak ada actionnya, tindakannya nggak ada. Selalu kalau membicarakan masalah bisnis dia nomor satu, planningnya begini ya, perencanaannya ya, habis itu tahapan daripada mekanismenya, kemudian actionnya dia nomor satu. Tapi ketika actionnya, nah ini, karena apa? Dunia bisnis itu kadang-kadang beda dengan teori. Ya, beda dengan teori. Karena apa? Ya, kita ini nggak bisa selalu berdiam. Ketika kita jadi seorang pengusaha, kita selalu bergerak. Itu ya, bergerak kuncinya. Jangan selalu diam aja, nggak mau berpikir ya. Nah, kalau ada peluang ya udah masuk di sana. Kalau sudah ada misalnya perencanaannya udah action ya, bergerak kita ya, bergerak. Karena apa? Saya teringat ketika ada seseorang ulama menceritakan bahwa Nabi itu ya menjelaskan seorang manusia itu kata kuncinya itu harus bergerak ya, jangan diam. Ketika seseorang ingin sukses menuntut ilmu ya bergerak ya. Ketika seseorang ingin mencapai sebuah tujuannya ya bergerak, jangan diam. Nah ini ya, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, mengenai daripada apa tadi ya, motivasinya ya. Artinya ketika kita berpikir selalu ingin membuka lapangan pekerjaan, kemudian kita tidak terfokus pada perencanaan tetapi berfokus pada tindakan, kemudian jangan terfokus pada hasil tapi nikmatilah sebuah proses, kemudian jangan prioritas kepada hasil tapi fokuslah kepada proses tadi. Nah ini ya, karena kita semua ini butuhnya proses ya. Hasil itu ketika proses kita nikmati itu baru hasil. Ya, hasilnya mau bagus atau tidak, kalau tidak bagus ya kita mulai lagi. Karena kita berusaha nih jangan merasa putus asa. Ya, tidak ada putus asa itu. Ya, kalau kita putus asa berarti kita sudah kehilangan setengah iman kita sih sebenarnya. Kita ini hidup di dunia ini menikmati, ya, mengalir, ya. Nah, ini. Oke.
Betul, karena proses itu yang mengembangkan diri kita ya, jadi hasil itu bonus. Makanya kalau kita ada punya tujuan, tapi tujuan itu tidak berhasil, maka nanti kita akan putus asa nanti. Sifat kekecewaan kita pasti ada. Ya, kenapa? Saya target saya nggak tercapai ini. Seakan-akan menyalahkan diri kita. Tapi kalau seandainya kita mengikuti proses, ya udah. Prosesnya mungkin di sini kita ada titik masalahnya, ya udah. Jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada ya pemecahan masalahnya. Ini kadang-kadang kalau kita terfokus sama masalah kita stres. Betul. Ya, stres kita. Kalau memikirkan itu. Tapi kita fokuslah kepada solusinya saja. Ya, karena kalau kita di luar kemampuan kita untuk mengatasi, ya kita nggak bisa. Tapi ketika kita berfokus pada solusi, nah ini, ya, saya setiap usaha nggak terlalu banyak memikirkan. Kalau misalnya modalnya ada, rinciannya berapa untuk pembuatannya, ya udah, nah, silakan kita kerjakan saja, ya. Nah, jadi tinggal nanti prosesnya saja lagi. Ya. Oke. Nah, jadi kan Pak, pada sekarang ini banyak mahasiswa itu yang pengen fokus kuliah, tapi juga tetap mau aktif organisasi, terus mau berprestasi. Kira-kira ada nggak nih tips dari Bapak cara untuk memanajemen waktu yang baik biar tetap stabil kuliahnya, prestasi dan organisasinya gitu? Oke, kalau kita lihat ya, kadang-kadang saking tergilanya dengan organisasi, kadang-kadang kuliah itu nggak selesai 4 semester ya. Betul. Bisa 5 semester, bisa 6, bisa 7 semester, bahkan bisa drop out. Saking apa? Saking menikmatinya sebuah organisasi di kampus. Jadi tugas kita pertama dalam kuliah itu adalah pendidikan. Ya, pendidikan. Kalau toh juga ingin ikut sebuah organisasi untuk menambah wawasan apa segalanya, ya ikut saja. Cuma jangan istilahnya itu menduakan pendidikan. Ya, jangan menduakan pendidikan. Karena target Anda sebagai mahasiswa bagaimana itu lulus bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau bisa 4 tahun lulus ya 4 tahun. Bahkan kalau bisa lebih cepat lagi 3,5 tahun lulus ya alhamdulillah kan. Nah, tapi organisasi juga yang bisa jalan ya, kita lihatlah waktu-waktu kita. Kalau memang kita bisa untuk meluangkan waktu ya monggo silakan dalam ikut sebuah organisasi. Tapi kalau kita nggak mampu, kesibukan di luar juga ada, selain kuliah juga bisa bekerja apa segalanya, tidak bisa ikut organisasi, ya Anda bisa pilihlah yang mana lebih diutamakan, yang mana yang tidak kita utamakan itu. Ya. Betul, jadi teman-teman ya bagi yang ingin tetap aktif kuliah dan tetap aktif organisasi sama berprestasi, tetap ingat nih, mana yang jadi prioritas gitu ya Pak. Tetap memprioritaskan pendidikan lebih dulu gitu. Nah itu tadi nih teman-teman, tips-tips yang sudah di-spill sama Bapak Berkatullah. Nah jadi nih Pak, sekarang ini kan zaman serba canggih. Apa-apa itu mau yang instan, terus dikerjakan secara online. Kira-kira apa nih bidang usaha yang cocok buat kami para generasi muda menurut Bapak? Oke, sekarang kan semuanya sudah zamannya online ya. Kita berbelanja lewat Shopee, lewat toko bagus, Vidya, yang media online baik di Facebook ataupun yang lewat Eki juga ada ya. Nah makanya kita punya HP ya. Punya HP jangan sampai HP itu menjadi pemborosan bagi kita tapi tidak menjadi sebuah income bagi kita. Cuma beli pulsa 200.000 satu bulan tapi nggak ada income-nya. Nah saya menghimbau kepada mahasiswa ya agar bisa menggunakan fasilitas HP-nya, Android-nya ya itu ada hasil income-nya. Ya, hasil income-nya. Jadi sekarang kan tinggal kita foto, oh ini bajunya bagus sih toko orang ini. Foto ya, pasang di Facebook, di Shopee, kasih harganya apa segalanya kan bisa. Walaupun kita cuma tidur sambil santai di rumah, sambil santai di kos, ya kita bisa. Ya, kita bisa untuk menjalankan berbisnis dalam usaha. Ya, karena zaman sekarang itu zamannya sudah online semua. Betul. Ya, sudah online semua. Jadi yang pegang kendali sekarang itu cuma jari. Ya, jari yang pegang kendali.
ya, mau kita buruknya mau kita baiknya itu tergantung daripada jari kita. Tapi gunakanlah jari kita yang mendapatkan yang hal-hal yang positif, yang ada income, keuntungan ya bagi pengguna HP kita ini. Nah, jadi prosesnya itu apa yang kita keluarkan biaya beli paket itu nanti akan beli paket 200.000, nanti dalam 1 bulan bisa keuntungannya 1 juta misalnya. Ya, dari hasil ya Anda moto, Anda mempromosikan barang-barang teman Anda apa segalanya, tapi kan di situ Anda mendapatkan persentasinya juga bagi hasilnya. Nah ini ya, jadi jeli dan kita harus pinter menggunakan HP media yang ada dalam kehidupan kita sekarang ini ya. Dunia itu sempit sekarang ini. Mau beli sebuah barang di Amerika tinggal buka di HP ya, barangnya apa ya bisa kita. Mau beli barang yang ada di Jakarta ya, tinggal buka di HP ya, Shopee ya, kita sudah bisa. Ya, ini zaman canggih sekarang ini ya. Tapi jangan juga kita terlena kecanggihan ini menggunakan dengan hal-hal yang negatif, tapi kita gunakanlah hal-hal yang positif tentunya dalam dunia usaha kita. Betul. Nah ini ya. Nih, jadi teman-teman kan memang sekarang zamannya canggih ya, serba online. Jadi bidang apapun bisa dilakukan untuk kita generasi muda agar bisa berkembang dan juga mengikuti zaman. Nah, itu tadi kan kita sudah mendengar nih apa saja cerita pengalaman hidup dari Bapak Berkatullah, sosok inspiratif kita ya. Nah, tadi juga ada dikasih tips-tips dan lain sebagainya. Sekarang kami boleh nih minta pesan atau kata-kata motivasi buat anak-anak muda. Oke. Harapan Sebenarnya ya dalam dunia usaha saya mengedepankan mentor daripada motivasi. Karena kadang-kadang seorang motivator itu banyak perbahandaran katanya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan seorang mentor, berarti mentor itu sudah dia melakukan kegiatan tersebut. Jadi dia sudah mengalami, dia sudah menjalankan, bahkan hasil outputnya pun dia sudah merasakan. Kalau mentor, ya itu kata mentor ya. Saya setiap ada kegiatan kewirausahaan di Banjarmasin ataupun kegiatan jum-jum apa segalanya, saya lebih mengedepankan itu mentornya sendiri. Ya, mentor yaitu pelaku daripada pembisnis itu sendiri. Mau bisnis apa mentornya ini. Karena apa? Kalau ada mentornya, itu kita melakukan sebuah usaha itu terarah. Kalau sebagai motivator cuma sebagai apa ya? Istilahnya motivator itu pemberi semangat apa segalanya, ya. Habis itu kunci-kunci kata-kata apa segalanya itu cuma motivator seperti itu. Kalau mentor dia sudah merasakan mengalami susah payahnya dalam berusaha, nah itu ya saya mengedepankan mentor ya. Mentor kalau misalnya Anda mau buka usaha ini ya belajar dengan mentornya, orang pengalaman sudah ini, tanya kepada dia ya, tanya kepada dia. Tapi dalam motivasi di sini saya juga berpesan ya bahwa sebagai anak muda yang pertama dalam dunia bisnis, hilangkan rasa malu, itu pertama. Yang kedua, rasa minder. Ya, rasa malu, rasa minder, apa lagi? Insecure lah aja. Ya, jadi kayak gitu ya. Pokoknya rasa nggak percaya diri itu dihilangkan. Ya, itu dihilangkan. Karena kalau ada masih persepsi kita dalam diri kita hal-hal seperti itu, kita tidak akan bisa sukses. Ya, karena apa? Saya walaupun seorang dosen wakil ketua 1, ya saya kadang-kadang angkat lemari, ya bungkus, ya jualan apa segalanya, nganter pakai kendaraan itu barangnya disahan di bahu, di pundak, ya itu yang kita alami. Karena apa? Kita perlu tindakan dalam sebuah berusaha. Rasa malu, rasa minder, ya rasa nggak percaya diri itu yang perlu kita hilangkan. Tapi yang sekarang ini dalam regenerasi muda itu kebanyakan rasa gengsinya, ya gengsi, ya coba ya orang di Jepang sana walaupun pekerjaannya sebagai petani, tapi dia usahanya itu hasilnya dia jadi seorang miliarder petani loh. Thailand kayak gitu, ya
kita di Indonesia lahan pertanian wow luar biasa, tapi Anda enggak. Nah itu karena apa? Tindakan itu sangat penting sekali. Ya, jadi rasa minder, rasa tidak percaya diri, kemudian rasa takut apa segala itu hilangkan. Ya, hilangkan. Kalau pengen menjadi seorang wirausahawan, gagal itu adalah sebuah proses untuk keberhasilan. Gagal lagi proses keberhasilan. Kata Pak Hairul Tanjung, saya jatuh itu hampir ratusan bahkan mungkin ribuan kali ketika berusaha, ya itu mengalami kejatuhan, kegagalan. Tapi saya nggak pernah putus asa. Sampai sekarang karir beliau apa? Ya, karir beliau apa? Punya bank, punya pertokoan, ya luar biasa. Punya perusahaan. Saya pernah jalan-jalan di Jakarta ya. Ketika itu singgah di pertokoan ya, Indomaret lah boleh kita katakan. Nah, mau beli barang. Ya. Saya lihat di situ ada orang yang umur 50 tahun ke atas ya, di tangannya itu cuma ember sama alat pel dan sapu. Nah, saya belanja, tanya kepada kasirnya, "Bu, itu siapa?" Kata saya. Kata kasirnya, "Itu Pak yang pemilik toko daripada pertokoan ini." Oh, bayangkan, ya, bayangkan. Dia nggak memperlihatkan dengan pakaiannya, dia nggak memperlihatkan dengan gaya gengsinya, tapi dia memperlihatkan bahwa ketekunan dalam sebuah berusaha itu rasa minder, rasa tidak percaya diri asal hilangkan, laksanakan, ya. Karena kehidupan itu kita berproses ya, kita berproses. Gak ada sesuatu itu yang instan, tidak ada. Ya, jadi bagi kaula muda jangan apa ya istilahnya itu gengsi apa segalanya itu. Kalau sudah kita punya penghasilan, ya penghasilan uang sudah kita dapatkan, ya itu rasa gengsi itu hilang, ya hilang. Rasa minder apa segalanya itu hilang. Ya, kalau kenapa? Karena kita sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Ya, penghasilan sendiri. Ini yang saya rasakan. Ya, ketika waktu sekolah saya sudah berusaha bikin mebel apa segalanya. Ya, ketika kuliah juga saya berusaha. Ya, carikan barang di sini, carikan barang di sini. Berapa keuntungannya untuk saya? Ya, kita bagi hasil. Ya, jadi jangan gitu ya, jangan malu. Itu saja pesan saya. Jangan malu. Untuk mencoba sebuah usaha, jangan malu. Oke. Baik, nah itu tadi teman-teman bincang-bincang kita bersama Wakil Ketua 1 Setia Amuntai. Boleh nih Pak, tadi kan Bapak ada membahas masalah usaha Bapak. Nah itu boleh di-spill nama usaha dan media sosial Bapak. Siapa tahu warga Amuntai pernah beli sesuatu di tempat Bapak. Oke, untuk nama usaha saya ya, nama usaha itu saya bergerak di CP ya, CP Alpalah Jaya Group ya, CP Alpalah Jaya Group ya, ya. Ini saya dirikan baru saja ini ya, baru saja di tahun 2003 tadi. Tapi untuk CP yang terdahulu itu dikelola oleh adik saya ya, sebagai untuk pengadaan ya. Jadi karena adik juga pengen usaha, nah di samping dia bekerja di sebuah perusahaan, dia juga ada pengadaan di perusahaan, ya. Jadi karena kami memang jiwanya di rumah itu sebagai usaha, ya. Mertua saya juga sebagai pengusaha dulunya, ya. Jadi mungkin sudah mendarah daging, kalau tidak ada usaha kayaknya nggak lengkap lah hidup ini, ya nggak lengkap. Makanya samping jadi wakil ketua 1 juga, saya juga melebarkan sayap juga sebagai ada usaha-usaha sampingan ya, sampingan. Nah ini keren sekali ya teman-teman. Selain menjabat sebagai wakil ketua 1 di kampus Setia Amuntai, beliau juga seorang pengusaha. Jadi boleh nih di-spill apa nama Instagram atau sosial media dari usaha beliau? Lupa saya segala, masalahnya istri saya ini yang pegangnya. Boleh nanti kita spill di bawah ini ya nama usaha Bapak dan media sosialnya. Nah jangan lupa juga teman-teman buat like, comment, share, dan subscribe akun Setia Amuntai dan juga Marudai Podcast. Kami dari tim program Kampus Marudai mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Berkatullah dan kepada tim kru yang ada di belakang dari tim Setia TV dan Marudai Podcast. Terima kasih.
Nah, kami selaku host izin pamit undur diri. Saya Stella Angelika Putri dan saya Siti Aisyah. See you next week di episode kedua Kampus Marudai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.